Presiden tegur kepala daerah yang larang bangun rumah ibadah non-muslim, ya, mediaindonesia.com. Presiden Joko Widodo menegur para kepala daerah yang kerap menggunakan kewenangan untuk melarang pembangunan tempat ibadah bagi kaum non-muslim. Jokowi menegaskan seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam beribadah. Mumpung ketemu Bupati dan Wali Kota, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, memiliki hak yang sama dalam beribadah, dalam kebebasan beragama. Hati-hati, ini dijamin dalam konstitusi kita. Apa saya bilang kan, Bupati itu kudu dipenjara, karena yang dilanggar adalah konstitusi. Si Bupati Maja itu kudu dipenjara loh. Bupati Maja, kalau Bupati Maja sih kita follow up terus, kita lanjut terus ya Pak Santi Hammer ya. Bupati Maja itu follow up terus ya, kan dia kan melanggar konstitusi itu, harus dipenjara itu. Oh ini ya, 11 jam yang lalu nih. Ya, hati-hati, konstitusi kita menjamin pembangunan rumah ibadah. Entar nanti ada yang lain nih, nanti ada yang lebih jelas nih. Ada videonya kok Pak. Jangan, oh ini jelek nih. Tirto nih ya, yang bagus nih, Media Indonesia, mainnya. Wah, ini bagus ini ya, ini langkah kedua Jokowi. Presiden tegur kepala daerah yang larang bangun rumah ibadah non-muslim, ya, mediaindonesia.com. Presiden Joko Widodo menegur para kepala daerah yang kerap menggunakan kewenangan untuk melarang pembangunan tempat ibadah bagi kaum non-muslim. Jokowi menegaskan seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam beribadah. Mumpung ketemu Bupati dan Wali Kota, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, memiliki hak yang sama dalam beribadah, dalam kebebasan beragama. Hati-hati, ini dijamin dalam konstitusi kita. Apa saya bilang kan, Bupati itu kudu dipenjara, karena yang dilanggar adalah konstitusi. Si Bupati Maja itu kudu dipenjara loh. Bupati Maja, kalau Bupati Maja sih kita follow up terus, kita lanjut terus ya Pak Santi Hammer ya. Bupati Maja itu follow up terus ya, kan dia kan melanggar konstitusi itu, harus dipenjara itu. Si pantat itik. Ia tidak ingin ada lagi kesepakatan yang diambil antara kepala daerah dan forum kerukunan umat beragama yang melangkahi aturan konstitusi. Mau FKUB bilang apa? Tai deh. Kenapa? Karena konstitusi tetap lebih di atas daripada semua itu. Ya. Jangan sampai yang namanya konstitusi kalah oleh kesepakatan. Apa saya bilang kemarin kan? Wah, apa yang kita ngomong didengar semua ya. Jokowi mengakui dan menyesali kekerasan terhadap PKI itu kan, apa, korban PKI 98. Nah, itu luar biasa ya. Dan Papua ya, Wamena, termasuk yang di Aceh juga ya. Jangan sampai yang namanya konstitusi kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB. Wah, baru saya bilang tadi, sepakat tidak boleh membangun tempat ibadah. Ada peraturan wali kota, instruksi bupati melarang pembangunan tempat ibadah. Konstitusi kita itu mengatur kebebasan beragama dan beribadah. Betulnya. Hati-hati ya. Wah, kita didengar benar ini ya sama pemerintah nih ya. Luar biasa. Jokowi mengakui persoalan itu hanya terjadi di studi kita. Oh, siapa bilang? Kalau ini salah dia ini. Wah, Jokowi ini pura-pura ini, hidupnya di planet Namek. Namun tetap saja harus dihentikan, hilangkan. Meski banyak 1, 2, 3 kabupaten, siapa bilang? 3 kabupaten. Aduh, hampir di setiap kabupaten. Aduh, Jokowi buta nih. Hampir di setiap kabupaten dari Sabang sampai Merauke. Ya, serius ya. Tapi hari ini kita jam setengah 12 selesai ya. Soalnya saya hari ini mau makan gasik ya. Saya makan cuma sehari sekali nih, lagi diet ini. Diet demi Agustan, bukan puasa ya, lagi diet. Kalau puasa, tapi saya makan sehari sekali ya. Bukan nunda makan, tetap gemuk nanti kalau nunda makan. Ya, Lukulio, ini supaya fun saja. Saya demi para fans ini ya. Jadi supaya perutnya jangan kayak Gilbert saya. Lukulio, lanjut. Mana nih Lukulio? Ya. Halo, salam kawan. Ya, salam Lukulio. Ya, tadi aku titip untuk Galarua 500 tadi ke Paul. Luar biasa Lukulio. Tuhan Yesus memberkati kemurahan hatimu terhadap musuh-musuh kita. Ya, titip untuk Ko Agustan ya.
Aku Iya. tahu lah perasaan kayak gimana. Dan Ya, aku kamu juga, pasti akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. amin dalam Hmm. nama Tuhan Yesus. Jadi ya, Saya tahu kamu menabur dalam segala kekuranganmu, saya ngerti, Lukulio ya. Artinya kamu benar-benar dari hatimu yang luar biasa itu ya. ya dengan Saya kita, tahu kondisinya Lukulio, saudara ya. Ini sampai Lukulio sampai begini ya. Artinya saya tahu, maka saya yakin Tuhan Yesus akan memberkati Lukulio dengan luar biasa ya. Dalam segala kekurangannya dia ya benar-benar ya nabur buat orang yang menjengkelkan kita ya, saudara ya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkatimu. ya, ya aku merasa sih ya dulu pernah apa yang dialami Ko Agustan juga pernah dialami juga sama papaku juga gitu loh. Bagaimana sampai benci banget sama gereja, terus sampai ya puji Tuhan sebelum dia meninggal dia percaya Tuhan Yesus. Hmm, 2 minggu sebelum dia meninggal ya Tuhan sempat menampakkan diri sama papa dan akhirnya papa mau terima Tuhan Yesus dan papa luar biasa. baptis. Jadi ya karena memang backgroundnya hampir sama Ko Agustan, jadi ya banyak ulah orang-orang gereja yang bukan menabur berkat kasih tetapi malah istilahnya banyak orang yang mungkin dari pihak gereja atau mungkin orang jemaat di gereja juga seringkali mungkin banyak yang mengatasnamakan Tuhan Yesus tapi perbuatannya bejat juga gitu loh. Kadang Ya. jadi papa kayak kepahitan dengan itu ya aku memberkati, aku mengasihi Ko Agustan ya, aku menyayangi Ko Agustan ya. Sekalipun orang yang menjengkelkan, aku percaya Tuhan Yesus juga sayang sama Ko Agustan. Amin. Aku percaya Tuhan tahu segala pergumulan hidupnya Ko Agustan kayak gimana. Dan aku mau mau sehati sama Tuhan juga. Istilah aku mau berusaha mengasihi orang-orang yang menyakiti aku juga dan mau jadi berkat untuk musuh-musuhku, mau jadi seperti Tuhan juga memberikan berkat kepada orang yang membenci dia juga gitu. Aku mau ya Ko Agustan tahu ya kita itu sayang sama Ko Agustan. Tuhan Yesus sayang sama Ko Agustan. Apapun yang terjadi, Papa itu lagi nunggu anaknya yang hilang. Kapan kamu mau balik? Ya, semua kembali pada Ko Agustan. Kayak gitu. Aku mau jadi anak-anak berkat, bukan anak-anak kutukan. Kayak gitu. Ya, semoga Ko Agustan dipulihkan dan kembali dalam pertobatan yang benar dalam Tuhan Yesus. Semoga Amin, amin, amin ya. Kita terus memberkati ya. Luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Lukulio. Siapa lagi mau nyambung nih? Luar biasa ini. Saudara, luar biasa ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ini pasti ada terobosan besar ya. Kita hari ini benar-benar ya membulatkan tekad hati kita ya saudara ya untuk mengampuni, mengasihi, memberkati ya. Ya, Raja Uti. Halo Pastor, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Wah, ini ceritanya Agustan ini betul-betul ini ya, Pak Paul ya. Mengharukan gitu, dalam arti ya memang di satu sisi dia menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, tapi dari sisi yang lain keadaannya kita lihat sama-sama. Lepas itu dia benar atau tidak, tapi memang sebagai manusia ya memang kita pantas untuk menolong orang sesama kita yang memang betul-betul dalam kesusahan gitu Pak Paul. Iya. Nah, terutama dalam kekristenan itu kan kasihilah musuhmu, doalah bagi orang yang menganiaya. Nah, itu memang kalau diucapkan omongan ini kelihatannya mudah, tetapi ketika mau melaksanakannya contohnya dalam kasus Agustan ini ya tidak mudah juga gitu. Tetapi artinya nggak rela ya. Ya, kayaknya nggak rela gitu, tetapi dalam sejujurnya memang kalau kita mau dipikir terus bermalam-malam yang nggak rela, ya jangan dipikir. Betul, tetapi ya memang itulah kekristenan itu Pak Paul, mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah itu dia.
saya juga nanti akan mencoba untuk mengikutinya gitu Pak Paul gitu. Mudah-mudahan ada teman-teman lain yang tergerak di sini. Tapi tergeraknya Luar bukan karena biasa. terpaksa ya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Lanjut Ya. luar biasa para Jauti. Terima kasih buat dukungannya. Ya, yang kedua mengenai ya kalau saya lihat apa yang dikatakan Pak Santi Amar tadi, para politisi di negeri ini melihat salah satu cara yang paling manjur buat mereka mempertahankan politik dan kekuasaannya adalah dengan cara hibah dan membangun tempat ibadah gitu ya. Itulah jualannya Pak. Mereka nggak bisa jualan karya, Ya. nggak bisa jualan prestasi. Jadi jualannya dengan cara begitu, dengan politik identitas. Nah, kalau dia mau hibah, itu kan uang rakyat kan. Uang minoritas juga Pak, tapi coba lihat, apa ada rumah ibadah minoritas yang dibangun? Nggak ada, malah ada diruntuhkan, dibakar gitu. Nah, ini harus ini terus terang kadang-kadang kalau kita melihat begini nggak semangat mau bayar pajak Pak Paul gitu. Iya. Iya, kita nggak Saya sih semangat. kebayang ya, makanya teman-teman saya pada nggak mau bayar pajak karena itu tadi ya, kecewa. Terus terang yang Dulu minoritas, dulu dikorup, jadi mereka nggak rela. Sekarang dipakai buat bikin rumah ibadah Islam, tambah nggak rela lagi. iya mau bayar pajak itu rasanya gimana ya? Tadinya Iya. kita mau punya rasa patriotisme untuk negara, begitu kita mau bayar pajak untuk seperti ini dihambur-hamburkan, tapi 1 bukan triliun. dihamburkan untuk seluruh bangsa, tapi untuk kelompok tertentu, rasanya berat juga Pak Paul gitu. Betul. Iya, itu Kalau berat ini benar-benar sekali. nggak ikhlas ya. Nggak ikhlas Pak Paul. Terus terang lah kalau ngelihat situasi yang seperti ini ya nggak ikhlas gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini ada perubahan ya. Memang kita udah banyak melakukan pelanggaran dan genosida dari sejak masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan, dan itu belum pernah ada pimpinan negara itu mengakuinya, baru Pak Jokowi ini, walaupun dia masih setengah hati Pak. Ya, Jadi tapi udah bagus loh, udah mau mengakui ada gitu ya. Ya, Udah mengakui ada, walaupun belum minta maaf karena kan belum ketahuan. belum, Ya. tapi sudah Tapi mengakui. Belum Ya minta sudah maaf. mengakui itu udah bagus kemarin. Saya kemarin ngomong sama orang yang di Belanda ya, sama partner saya itu ya, sama rekan kerja saya bilang, saya tanggal 11 Januari, dia bilang, saya kasih tahu di tanggal 11 Januari, Presiden Indonesia mau mengakui. Wah, dia kaget sekali. Oh, hebat sekali Indonesia mau. Kan mustahil kayaknya ya, Indonesia mau mengakui ada korban kekerasan. Itu nanti implikasinya politik loh itu. Itu implikasinya besar para Jauti, karena satu dia pasti nanti ada mentalnya orang Indonesia, pasti menggugat negara, sudah ada pengakuan kok. Sudah Bisa ada loh. puluhan negara, biasanya yang ditakutin itu ini Pak Paul, kompensasi Pak. Kompensasi, iya, uangnya siapa tuh yang mau dipakai buat kompensasi? Nah, kompensasinya bagaimana gitu? Apakah hanya sekedar pemulihan nama baik saja? Apakah memang harus dibayar dengan kompensasi gitu? Sedangkan Belanda saja dengan peristiwa Rawa Gede aja membayar kompensasi loh Pak. Jepang Iya. juga membayar pampasan perang gitu. Iya, Nah, apalagi ini dari kita sejak mulai, ya saya ngitungnya nggak usah dari sejak zaman Perang Padri ya Pak ya. Kita ngitungnya dari ini aja deh. Dari sejak tahun 1945, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang orang terbunuh tanpa ini, iya, akibat kekerasan tanpa ada pengakuan. tanpa ada pengakuan, ya. Nah, gitu. Tapi ya itu satu langkah maju dari pemerintahan yang sekarang ini, meskipun itu belum sepenuh hati, masih setengah hati. Nah, yang kedua, sekarang begini Pak, kalau misalkan sekedar mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan daerah itu harus diingatkan bahwa ada hak untuk pembangunan rumah ibadah bagi setiap kelompok. Ya, tapi masalahnya sanksinya apa Pak? Itu yang jadi persoalan, karena sekarang berbeda dengan zaman Orde Baru dulu. Kalau dulu Presiden bisa aja memberhentikan seorang kepala daerah Pak Paul gitu. Kalau sekarang ya mereka nggak peduli Pak, kalaupun ada himbauan begitu dari Pak Presiden gitu. Karena mereka kan dipilih oleh rakyatnya sendiri-sendiri, dan bagaimana mereka memenangkan kontestasi politik itu ya dengan cara tadi itu Pak, dengan cara hibah politik identitas, kan yang seperti itu. Nah, inilah kesulitannya. Mungkin nanti ya prosesnya panjang ini Pak Santi Amar, karena ini kan sudah menyangkut oligarki dan lain-lainnya ya. Panjang ini prosesnya gitu. Oke, itu aja Pak Paul.